Ya, tidak ada yang menolak kadar Allah kecuali doa. Ya, doa ila bidu'a. Jadi doa itu dasar luar biasa. Ini orang hanya pengupas kulit bawang, dan ini orang hanya pembantu dia. Gajinya nggak gede, 1,5 sampai 2 juta itu pun dia buat nyicil segala macam. Tapi bisa berangkat di mana? Karena dia mendengar ceramah-ceramah betapa ternyata ilmu tentang keutamaan Mekah dan Madinah luar biasa. Belum lagi orang yang berumrah. Ketika umrah, Bapak, al-hujjaj wal umar wafdullah. Yang namanya orang pergi haji dan umrah itu tamunya Allah. Bukan sekedar tamu. Kalau tamu duyuf Rahman, tamu biasa. Saya ke rumah Bang Haji Mislan datang, mungkin disuguhi berbagai macam. Itu tamu biasa. Duyuf Rahman, duyuf itu ada, itu tamu biasa. Tapi ini Allah yang menyajikan kita. Bayangkan itu nilai fadilahnya. Kenapa orang bertubi-tubi berduit berjuta-juta? Karena tahu betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkategorikan orang-orang yang berumrah, beribadah haji itu sebagai wafdullah, bukan tamu, biar tamu istimewa. Di mana istimewanya? Insa'al uktu, kalau kau minta diberikan. Minta sebelum berangkat, kepengen berangkat, doa. Dan itu mohon maaf Al-Fakir buktikan bahwa ketika Bapak ingin bermimpi ke Baitullah, sering-seringlah melihat Ka'bah Mukarramah, sering-seringlah berdoa, dan sering-sering lihat surat-surat tanah itu. Jadi maksud saya bertabungan lihat gitu ya. Jadi jangan cuma ngeliatin doang gitu ya kira. Minta sama Allah, Pak. Walaupun kita bukan orang berada. Jadi mumpung masih muda, jangan kumpulkan tuh duit. Ternyata subhanallah, duit kalau sudah datang penyakit kurang berharga. Mau makan yang enak ada pantangannya. Betul nggak Bapak? Iya. Tadi ini harus berbahagia. Betul nggak Bapak? Betul. Woi, betul nggak? Betul. Ini udah habis waktunya nih. Jawab ya. Masih ada. Jadi subhanallah, itu subhanallah Bapak. Jadi subhanallah, saya buktikan betul saya minta ya Allah. Begitu di Multazam ini Bapak tanya Haji Mansur, Multazam mau diamun yustajab doa. Itu yang namanya multazam. Saya mimpin rombongan itu dan saya pandu. Ayah bunda kita menyentuh nggak boleh karena lagi berumrah, nggak boleh kena wangi-wangian itu, bahkan wangi itu. Setiap antara Hajar Aswad dan multazam saya pandu doa masing-masing, minta. Saya bilang, ya Allah, saya ingin menjadi pelayan tamu ya Allah. Saya kepingin sahabat tahun berangkat kemari ya Allah. Jangan dilihat dari uangnya ya Allah, kuasamu ya Allah, berangkatkan saya, istri saya, dan tim saya, tim umroh, dan keluarga saya. Ayah bunda, ayah-ayahandaku itu multazam, dahsyat. Tahun ini ada yang, mohon maaf, jutaan manusia udah tua tapi yang ngomong ya, ini rahasia saya. Weh, yang ngomong hilang Pak. Siapa yang nggak panik? Saya pimpinan rombongan, tour leader, Muntawim merangkap, hilang Pak. Saya nangis Pak. Ini saya udah bersebar tim 4 lagi baru urutan kelima awal. Ini mohon maaf udah datang rumah orangnya. Kalau dibilang murid masih kan guru Pak. Badan nih orang. Kalau ngomong mungkin kata-katanya, kemudian mungkin dia harus banyak istighfar. Enggak ketemu dari pagi Pak sampai sore hari Pak. Saya nyari nggak ketemu. Mohon maaf kalau kita pulang ke lengkap pasti kita dioyok-oyok ya kan, sama umat oyok-oyok. Pasti dijawab Bapak subhanallah. Apa kata saya berdoa tuh. Ada orang minta tolong, Haji, tolong saya. Ada apa bunda? Saya kesasar. Subhanallah. Habis dari multazam ketemu tuh saya sama ibu-ibu. Apa kata beliau? Saya kesasar. Tolong saya. Baik bunda. Bunda di mana? Saya nih Pak Haji Mansur mungkin kebayang Oce 3 lurus Pak. Oce 3 lurus Pak. Itu ada hotel itu banyak orang-orang di Kalimantan daerah itu. Pokoknya hotel dari Oce 3 lurus aja nggak belok, kalau belok kami yang lain aja. Singkat cerita bunda, dengan sebab saya nolong bunda, insya Allah saya punya jamaah hilang keder hingga jam ini kan belum menemukan.
Pak, percaya atau tidak, di luar nalar saya, ini langsung saya dikontak, Pak Haji, ini Bapak A sudah sampai di hotel dalam keadaan lusuh. Percaya atau tidak, jangan ngomong macam-macam di Mekah, ya bunda ya. Kalau Allah udah berkehendak ya beda ceritanya, begitulah. Tetapi dia tetap semangat segala macam. Kenapa? Dia tahu betul keutamaannya. Bagaimana orang yang berumrah. Ibu coy, Indonesia sudah mulai paling mungkin kan benar itu. Belum mau kos-kosannya jas ibu tuh ya. Bang Islam, kada orang dari sudah kok. Enggak bisa bayar. Tuh beliau tuh. Dulu waktu saya masih muda, sering ke Pak saya ketika lu adanya Udik ya. Dari mana? Dari Usman. Berapa saya mau buka bayar lu. Padahal namanya enak banget suka bayar, enak banget bayar. Jadi ada di sedekahnya, mana orangnya sebagai subhanallah. Jadi subhanallah yang ini saya katakan bunda, ayahandaku, kalau bapak kejar dunia, fata morgana. Tapi kalau bapak niati dengan profesi kita, dengan bismillah karena Allah, minta sama Allah, ya Allah, saya di bengkel karena Engkau ya Allah, udah ibadah. Ya Allah, saya ngajar, saya sebagai guru di murid-murid saya di sekolah karena Engkau ya Allah. Dari rumah sampai siang udah tuh ibadah kerjaan saya. Dinilai oleh Allah. Sebaliknya, orang yang nggak ada ilmunya, nggak ngerti ilmunya, dia berjibaku bapak, berangkat dari pagi jam 5 pagi, pulang malam hari. Mohon maaf, hanya sibuk. Tahu-tahu sakit, drop. Nggak sempet dia zikir, nggak sempet dia baca Quran, karena nggak tahu badarahnya. Nggak sempet dia boro-boro umroh yang ada sering ke Singapura, ke Eropa dan sebagainya. Subhanallah. Maka dalam ada kitab yang menerangkan tuh bunda, Allah nggak akan peduli sama orang yang kaya yang suka mencuri. Siapa? Sekarang banyak orang kaya tapi mencuri. Mana yang lagi mutakhir? Bekasi, bupati masih muda, usia 38 tahun. Weh, masih ingatnya nih? Bupati Bekasi orang yang keren, ganteng, dia punya rumah Pak, klasre itu seluruhnya punya dia. Ternyata dia endus-endus hasil korupsi. Alhamdulillah, amin. Ini Allah orang udah ngecam tuh nih. Ganteng masih muda. Bang Misal itu. Tetapi beliau seperti metamorfosis kehidupannya. Saya tahu betul beliau jejaknya karena teman abang saya beliau. Sekarang mohon maaf berubah menjadi seorang soleh. Amin ya Rabbal. Sholat dan Nabi. Mimpin sholat, mimpin tahlil. Berarti ada perubahan signifikan dalam hidupnya. Ini betul kata Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza aradallah bi'abdi khairan. Apabila Allah berkehendak menjadi baik ini seseorang, ista'manahu, maka Allah akan berikan kesempatan untuk melakukan sesuatu, dipekerjakan oleh Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah, kaifa yasta'minuhu? Ya Rasul, bagaimana cara mempekerjakan orang itu ya Rasul? Apa kata Rasul? Qala, Pak Haji Mansur, saya tahu betul Pak, beliau penggerak sosial di masyarakat RT 4. Beliau punya tanah wakaf buat hafiz Quran. Selama itu digunakan untuk mereka, maka selama itu pula mengalir rembus pahala untuk Pak Mansur dan istri dan keluarga. Maka beliau hidup sejahtera, lahir batin. Allah berkehendak begitu. Nggak semua orang kaya Pak. Nggak semua orang kaya berangkat umroh, berangkat haji Pak. Saya mau tanya, orang kaya ada nggak yang Allah ke Baitullah Pak? Haji Baik sebelah mana? Pak, orang yang banyak duitnya ada nggak Pak yang nggak ke Baitullah, yang nggak mau, ada nggak Pak? Ada orang di sini ada? Ada. Mana orangnya Gus Belbat? Kita bawa sih jangan Gus Belbat. Bunda, ayah hadaku ada yang begitu. Maka subhanallah kita bersyukur jam begini musim liburan masih bisa bersimpuh di masjid. Silaturahmi, cari pengetahuan, diskusi sama kawan-kawan semua di sini Pak. Ini kehebatan luar biasa. Bang Ahmad dan kawan-kawan semua menempatkan diri Pak, kita kumpul semua di sini Pak dalam rangka apa? Mempersiapkan nama soleh. Langkah kita dihitung kebaikan, hapus dosa kita Pak. Jadi dosa kecil kita Pak udah digebek Pak. Ama apa? Nunggunya kita Pak. Nunggu kita di menjelang sholat isya. Yang paling bagus saya cari ketemu di GOR. Uhamkan saya tanya siapa yang paling bagus? Pak Bambang itu nomor 1. Saya coba kalah.
Saya minta ngomong sama Ustaz, kalau tersinggung ya, tapi kalau nggak pernah tersinggung baru ya sahabat saya apa namanya, siapa abang namanya? Ya, Bang Eros ya. Dia bilang Allah ini ya, yang kota-kota tadi ya, Eros ya. Masya Allah, kalau dikasih jadwal saya mau diinin di sini. Saya pernah dari awal langsung jadwalnya. Ustaz, saya tanggal sekian, silakan kalau mau masih mau dipakai jadwalkan. Kalau dikasih kontak, begitu apa namanya kita mau berangkat, Ustaz ditunggu di asar. Lah, saya kira saya nggak dicari jadwal. Akhirnya saya buat mutakin tuh. Jadi 2 kali Ustaz terus tuh. Jadi saya mohon maaf sama sini tuh. Nah, tahun ini kita dikasih jadwal juga tuh, tanggal segala macam. Silakan kalau saya yang mau diperlukan. Ayo mudah semua, mudah-mudahan apa namanya Anda semuanya. Pertama syukur apa yang paling bagus saya cari ketemu di GOR. Uhamkan. Saya tanya siapa yang paling bagus? Pak Bambang itu nomor 1 ya kan. Saya coba kalah. Saya minta ngomong sama Ustaz, kalau tersinggung ya, tapi kalau nggak pernah tersinggung baru ya sahabat saya apa namanya, siapa abang namanya? Ya, Bang Eros ya. Dia bilang Allah ini ya, yang kota-kota tadi ya, Eros ya. Masya Allah, kalau dikasih jadwal saya mau diinin di sini. Saya pernah dari awal langsung jadwalnya. Ustaz, saya tanggal sekian, silakan kalau mau masih mau dipakai jadwalkan. Kalau dikasih kontak, begitu apa namanya kita mau berangkat, Ustaz ditunggu di asar. Lah, saya kira saya nggak dicari jadwal. Akhirnya saya buat mutakin tuh. Jadi 2 kali Ustaz terus tuh. Jadi saya mohon maaf sama sini tuh. Nah, tahun ini kita dikasih jadwal juga tuh, tanggal segala macam. Silakan kalau saya yang mau diperlukan. Ayo mudah semua, mudah-mudahan apa namanya Anda semuanya. Pertama syukur